Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, kita belajar bersama-sama di sini. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada waktu yang lalu kita telah berbicara tentang sanggahan bantahan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad, bahwasanya meragukan akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya juga kita berbicara tentang semakin dekatnya hari kiamat, tapi kebanyakan di antara manusia itu lalai, lengah dengan hari kiamat tadi. Iqtaraba linnasi hisabihum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Menjawab sanggahan, menjawab ucapan dari orang-orang Quraisy itu tadi, yang mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang mereka menginginkan bahwasanya Rasul itu adalah bukan dari bangsa manusia, tapi adalah dari bangsa malaikat dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di situ, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kemarin sudah kami bahas sedikit. Wa ma arsalna qablaka, wahai Muhammad, tidaklah aku mengutus sebelum kamu illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali seseorang. Di sini dikatakan rijal, seorang laki-laki. Nuhi ilaihim, yang aku turunkan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah kepada mereka-mereka yang tahu, ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jikalau kalian semua tidak mengetahuinya. Yang dimaksud ahla dzikri di sini adalah orang-orang kaum yang telah diturunkan kepada mereka kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu para ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Mereka mengetahui semuanya akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu kemarin itu telah kami sampaikan, ada seorang rahib itu yang mengatakan, aku lebih percaya, ya, mantan rahib yang sudah masuk Islam itu mengatakan, aku lebih percaya dengan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kepada istriku sendiri. Jadi ini seorang mantan rahib, karena dia betul-betul di dalam kitab mereka
itu sudah diberitakan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad masih kecil pun, masih sebelum diangkat menjadi Rasul pun, orang-orang Yahudi, rohib atau pendeta-pendeta Yahudi itu sudah mengetahuinya. Terbukti ketika Nabi Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam yang kedua kalinya, yang pertama atau yang kedua itu, perjalanan ke Syam, ketemu dengan rahib yang bernama Bakhira. Nah, itu mengatakan kepada pamannya, yang pertama, kepada pamannya diperintahkan kembali, jangan meneruskan perjalananmu ke Syam. Kenapa? Karena di sana banyak orang-orang yang menunggu dia, yang ingin membinasakannya, karena ternyata nabi terakhir yang dijanjikan itu bukan dari bangsa mereka, tapi datangnya dari Arab. Nah, jadi sudah mengetahui bahwasanya keponakanmu ini kelak akan menjadi seorang nabi yang ditunggu oleh umat manusia. Jadi sudah mengetahui mereka, makanya di sini dinyatakan fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada mereka yang mengetahui, in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Dan tidaklah aku menciptakan mereka, wa ma ja'alnahum, tidaklah aku menjadikan mereka itu jasad yang tidak makan makanan, wa makanu khalidin, dan tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang kekal. Artinya apa? Bahwasanya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jasad yang gak butuh makanan, bukan makhluk yang gak butuh makanan. Kalau makhluk yang gak butuh makanan itu kan dari bangsa malaikat. Artinya bukan dari bangsa malaikat. Mereka itu adalah manusia-manusia seperti kalian juga, yang butuh makan, butuh minum. Semua nabi-nabi yang telah kami utus, makanya di situ Allah menyatakan, wa ma ja'alnahum, tidaklah aku jadikan mereka, yaitu para rasul, para nabi itu sebagai jasad yang tidak butuh makan, wa makanu khalidin, dan tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang kekal. Khalid itu kekal. Nah, artinya apa? Artinya semua rasul-rasul itu, nabi-nabi Allah itu meninggal semuanya. Tidak ada yang hidup kekal. Yang belum mati sampai sekarang adalah Nabi Isa, itu bukan tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat, bukan dimatikan, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit untuk diturunkan kembali kelak di akhir zaman ketika menemui menghadapi Dajjal. Jadi wa makanu khalidin. Kemudian dalam ayat yang lainnya, di tempat yang lain, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Nah, surat Al-Anbiya ayat yang ke-34, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablika, tidaklah aku jadikan seorang pun min qablika sebelum kamu al-khuld, yaitu kekal. Artinya semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Nabi Muhammad itu adalah meninggal dunia. Tidak ada yang kekal mereka itu. Jadi tidak ada yang kekal. Makanya di situ ini bantahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang menginginkan Rasul itu bukan dari bangsa manusia, tapi dari bangsa malaikat. Summa sadaqnahumul wa'da wa anjaynahum wa man nasya'u wa ahlaknal musrifin.
Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Summa sodaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasya, dan telah aku selamatkan mereka dan siapa-siapa yang aku kehendaki, yang kami kehendaki, wa ahlaknal musrifin, dan aku binasakan orang-orang yang melampaui batas. Itu bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengingkari Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Kemudian ayat berikutnya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Telah aku turunkan, anzalna ilaikum, telah aku turunkan kepada kalian, kitaban, yaitu sebuah kitab, fihi dzikrukum, yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian semua tidak berakal? Atau apakah kalian tidak memahaminya? Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin, dan berapa banyak negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum lain sebagai penggantinya. Falamma ahassu ba'sana idzahum minha yarkudun. Falamma ahassu ba'sana idzahum minha yarkudun, dan ketika mereka merasakan azabku, mereka merasakan siksaku, idzahum minha yarkudun, mereka itu kabur darinya, mereka itu lari darinya. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun. Janganlah kalian semua itu kabur, janganlah kalian semua meninggalkan apa-apa yang telah kalian lakukan, kalian alami ketika itu. Warji'u ila ma utriftum, kembalilah kepada apa yang telah kalian nikmati, nikmat-nikmat Allah yang telah kalian rasakan. Wa masakinukum la'allakum tus'alun, dan ke tempat tinggal kalian agar supaya kalian kelak ditanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala yaqulu ta'ala munabbihan ala syarafil Quran wa muharridun lahum ala ma'rifati qadarihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kemuliaan Al-Qur'an, yaitu dalam ayatnya laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Qala Ibnu Abbas syarafukum. Jadi yang dimaksud dengan dzikrukum di situ adalah bahwasanya di dalam kitab itu, yaitu di dalam Al-Qur'an itu, terhadap kemuliaan kalian semua, kehormatan kalian semua. Wa qala Al-Hasan, sementara menurut Hasan yang dimaksud di situ adalah dinukum atau agama kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mengetahui akan hal tersebut? Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan, di situ adalah
Kam ini merupakan bukan sebuah pertanyaan di situ. Kam itu kalau diartikan secara letterlek artinya secara bahasa artinya berapa. Tapi di situ bukan merupakan suatu pertanyaan, tapi suatu berita. Kam kosomna artinya berapa banyak sudah. Berapa banyak sudah negeri yang aku binasakan. Ya. Berapa banyak sudah negeri yang aku binasakan dikarenakan mereka itu yang zalim, mereka itu yang berbuat zalim. Wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-45, telah aku binakan negeri-negeri wa hiya zalimatun yang mana mereka itu berbuat zalim, wa hiya khawiyatun ala urushiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sudah banyak membinasakan negeri-negeri yang berbuat zalim. Zalim itu artinya aniaya. Zalim itu berbuat aniaya atas dirinya, bukan berbuat aniaya atas orang lain di sini. Apa di situ zalim aniaya terhadap dirinya? Yaitu mereka yang tidak mau mengikuti kebenaran, itu adalah telah berbuat zalim atas dirinya sendiri. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin, atau yang setelah itu aku ciptakan, aku jadikan kaum yang lainnya. Falamma ahassu ba'sana, ketika mereka itu merasakan siksa kami, idahum minha yarkudun, mereka itu lari, haribina, yafiruna haribina. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tarkudu, jangan kalian lari. Bukankah kalian selama ini bangga dengan dunia yang kalian geluti? Bukanlah kalian selama ini membanggakan apa-apa yang kalian dapatkan dalam urusan dunia ini, sehingga kalian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian terlena dengan urusan dunia sehingga kalian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala aku berikan bencana kepada kalian, jangan kalian kabur darinya. Kembali kepada apa yang engkau banggakan selama ini. Selama ini engkau membanggakan tempat tinggalmu yang megah. Kembali ke tempat tinggalmu. Kalaupun ada musibah, bencana seperti apapun, kembali, jangan kabur. Nah, sebetulnya kaburnya mereka itu menunjukkan apa? Bahwasanya mereka menyadari ternyata apa yang mereka banggakan itu nggak ada apa-apanya selama ini. Ternyata dirinya, keselamatan dirinya itu lebih ia pentingkan daripada dia tinggal mempertahankan apa yang ia miliki. Seperti dulu ada kan itu yang walau alam itu ya karena gengsi atau apa, Mbah Marijan itu kan terkenal banget itu. Ketika gunung Merapi sudah jelas-jelas mau menurunkan lahar panas dan lain sebagainya, awan panas, Mbah Marijan dengan gengsinya karena selama itu dia merasa sebagai pawangnya Gunung Merapi, dia kan nggak mau meninggalkan tempat itu. Ya roso itu. Ya akhirnya ya gosong di situ. Cuman karena itu kemungkinan ya karena gengsinya itu tadi. Gengsi dong. Lebih baik mati daripada dia kabur akhirnya gengsinya. Nah itulah. Nah di sini, namun kebanyakan manusia saya kira kabur ketika mendapatkan azab Allah seperti itu, berusaha untuk kabur darinya. Ya, berusaha untuk kabur, nggak mungkin dia tiap tinggal di tempatnya, nggak mungkin. Sudah ada peringatan, wah ada gempa yang besar, ada peringatan begini. Nggak akan dia mempertahankan rumahnya, dia pasti akan kabur.
Wah, saya di sini pemimpin gini nggak akan kena. Ya nggak mungkin, ya pasti dia kena. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala disuruh kembali, jangan kabur kamu, balik sana, pertahankan apa yang kamu banggakan selama ini. Nah inilah, itu adalah kalimat ejekan sebetulnya. Ya, ayat ini adalah merupakan ejekan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka-mereka yang berbangga-bangga dengan urusan dunia, akhirnya melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata mereka kabur juga, gitu loh. Kalau kita pakai bahasa kita, la tarakulu warji'u ila ma atraftum fihi wa masakinukum. Hada tahattuk wa mada hada aikila lahum nazron la targudu haribina min nuzulil adab warji'u ila ma kuntum fihi minan ni'mati wassururi wal ma'isyati wal masakinit thayyibati la'allakum tus'alun, agar supaya mereka itu kelak akan ditanya ay amma kuntum fihi min adai syukrin ni'am. Kalian semua akan ditanya kelak tentang nikmat-nikmat itu, apakah kalian bersyukur ataukah tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian. Ya, memang nikmat itu apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati, yang kita miliki, semua kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Summa latus aluna yauma idin anin naim. Kemudian pada hari itu kalian sekalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat yang telah kalian dapatkan. Jadi semua akan kita pertanggungjawabkan. Nikmat hidup, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat tampan, semua nikmat itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ditanya, apa yang kamu gunakan dengan nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan kita ditanya, mata kita ditanya, telinga kita ditanya, kaki kita ditanya, semua ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan kita pertanggungjawabkan kelak. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Kemudian ternyata mereka sadar. Mereka menyatakan, ya, setelah mereka mengalami seperti itu, oleh Allah disuruh kembali, mereka mengatakan apa? Qalu, mereka mengatakan, ya wailana, celakalah kami semua, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami telah berbuat zalim. Ya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu artinya zalim. Ya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sepatu ditaruh di atas kepala, itu zalim namanya. Peci ditaruh di bawah kaki, itu namanya zalim. Itu apa? Untuk memudahkan kita faham saja. Jadi zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita menyembah selain Allah itu zalim, karena yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nazar kepada selain Allah itu juga zalim, karena nazar itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sumpah dengan nama selain Allah itu juga zalim, karena sumpah itu hanya boleh dengan menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan, sebagai pujaan, sebagai sesembahan, itu adalah zalim, karena yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut kepada selain Allah itu adalah zalim, karena yang boleh ditakuti hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadikan segala sesuatu itu ada tempatnya sendiri-sendiri, maka tempatkanlah itu. Ya.
Mengambil hak orang lain dengan cara yang batil itu juga zalim, karena yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mengambil milik orang lain tapi dengan cara yang masyru'. Masyru' itu sesuai syariat. Bagaimana? Ya dengan jual beli, dengan kita bekerja di situ dan lain sebagainya. Itu artinya kita mendapatkan harta dari orang lain dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita menggunakan riba, menggunakan riswah, ya riba, riswah itu adalah uang suap. Kemudian dengan syarikoh, pencurian, kemudian ghish, mengambil harta orang lain dengan cara batil, ghish itu termasuk korupsi di dalamnya. Itu adalah termasuk zalim, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencari harta itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah ini, jadi tidak boleh. Nah ini mereka mengatakan inna kunna zalimin, dulu kami sudah berbuat zalim. Mereka sadar akhirnya. Dan memang kebanyakan orang seperti itu. Ketika penyesalan itu sudah nggak bermanfaat, mereka baru menyadari. Ya, mereka baru mau bertaubat ketika penyesalan itu sudah nggak bermanfaat bagi mereka. Kapan itu? Yaitu ketika nyawa kita sudah sampai ke kerongkongan kita, ketika ajal sudah berada di depan mata kita di situ, sudah sampai tenggorokan. Nggak ada lagi sudah pintu maaf, pintu ampunan ketika itu sudah tertutup. Fir'aun ketika mau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sudah mau tenggelam baru mengatakan aku beriman. Ya terlambat sudah. Terlambat. Nah, ini penyesalan itu di situ. Dan kebanyakan orang menyesal itu seperti itu. Dalam ayat yang lainnya itu kan yang sering disampaikan itu ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia barang sebentar saja. Sebentar, niscaya aku menjadi orang-orang yang bersedekah. Niscaya aku menjadi orang-orang yang baik." Jadi menyesal di belakang. Di saat penyesalan itu sudah tidak bermanfaat bagi mereka. Atarafu bidzunubihim hina la yanfa'uhum dzalika. Mereka mengakui dosa-dosa mereka di saat itu adalah enggak bermanfaat. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Fama zalat tilka da'wahum, dan masih seperti itu yang mereka lakukan, yang mereka angan-angankan. Wahya al-i'tiraf bidzulmi, yaitu pengakuan kezaliman. Hajirahum hatta hasodnahum hasdan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayat yang ke-11. Kok 16 kok ke-11 ya. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah aku menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu dengan main-main. Lau aradna an nattahidalah wallatakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Seandainya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menginginkan sebuah permainan itu, niscaya itu akan kami ambil atau akan kami datangkan dari sisi kami. In kunna fa'ilin, kalau kami melakukannya itu. Bal nagadzibu bil haqqi 'alal batil, akan tetapi kami membinasakan kebatilan itu dengan yang hak. Fayadma'uhu fa idza huwa zahikun walakumul wailu mimma tasifun.
walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbirun, dan kepunyaan dialah walahu man fis samawati, segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, wa man indahu, dan yang ada di sisinya, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, mereka itu selalu, mereka itu tidak menyombongkan diri, mereka itu tidak enggan dari beribadah kepadanya, wala yastahsirun, dan mereka itu tidak capek, tidak capek melakukan itu. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi ini bukan untuk bermain-main, bukan dengan bermain-main. Lau aradna an natahidaha. Nah, kata-kata bermain-main di sini banyak mufassir yang menyebutkan maksud bermain-main di situ adalah lahwun, itu adalah anak. Ya. Artinya di situ anak. Sebentar saya bacakan di sini. Yuhbiru ta'ala anna khalqas samawati wal ardi bil haqqi ay bil adli wal qist. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dengan cara adil dan lurus. Liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzi ahsanu bil husna. Kenapa? Agar supaya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan imbalan, memberikan balasan, memberikan jaza kepada orang-orang yang beramal dengan amal yang baik, dan yang berbuat kejelekan juga dengan kejelekan. Wa annahu lam yahluk dzalika abasan wala la'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan itu adalah sia-sia dan merupakan main-main. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah aku menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batil. Zalika dzannul ladzina kafaru, itu adalah merupakan dugaan daripada orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, celakalah orang-orang yang kafir itu dari api neraka. Lau aradna an natahida lahwan latahadna min ladunna in kunna fa'ilin. Qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, lau aradna an natahida lahwan latahadna min ladunna, yakni min indina, yaqul wa ma khalaqna jannata wala nara wala mautan wala ba'atan wala hisaban. Nah, di situ kalau Allah menciptakan itu adalah merupakan sebuah permainan, maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan menciptakan adanya mati, adanya neraka, adanya surga, adanya hisab dan lain-lain sebagainya. Itu kalau Allah menciptakan itu untuk main-main. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang sia-sia. Jadi di situ betul-betul faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah akan memberikan siapa saja yang berbuat kebaikan, ia akan melihat kelak imbalannya, walaupun itu sebesar biji sawi pun. Dan begitu juga kejelekan sebesar biji sawi, dia juga pasti akan melihatnya. Jadi bukan la'bun, bukan permainan. Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala dibuat untuk kita semua itu adalah bukan untuk permainan, tapi semua kelak kita akan mendapatkan hasil dari apa yang telah kita perbuat itu tadi. Jadi bukan main-main. Maka dari situ oleh mufassir tadi dinyatakan, seandainya itu adalah sebuah permainan, maka nggak akan ada mati, nggak akan ada azab, nggak akan ada neraka, dan nggak ada surga. Hanya permainan saja di situ.
Kemudian lau aradna an nattahida lahwan. Nah, kata-kata lahwun di situ, di sini banyak arti di situ. Banyak yang arti. Ada yang mengatakan lahwun di situ adalah almar'atu, yaitu artinya perempuan. Kemudian ada yang mengatakan lahwun di situ adalah merupakan anak. Jadi di situ lau aradna an nattahida lahwan, kalau kami menginginkan menjadikan anak, artinya menganggap ada anaknya Tuhan. Seandainya kami menginginkan, Allah menginginkan ada anak, tentunya Allah itu nggak akan mengambil dari manusia, tapi Allah akan mengambil dari dirinya sendiri. Seandainya, kata-kata seandainya ini artinya nggak mungkin, ya, tidak mungkin di sini. Nah, lau aradallahu ayatiha waladan. Nah, ini dalam ayat yang lainnya, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat yang keempat. Lau aradallahu ayatahida waladan. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan seorang anak untuk dirinya, lastofa mimma yahluku ma yasha subhanahu wallahul wahidul qahar, nescaya dia akan mensucikan dari makhluknya siapa saja yang ia kehendaki. Tapi di situ Allah tidak pernah melakukan itu. Fanazaha nafsahu an ittihadil walad mutlaqan. Allah membersihkan dirinya, Allah membebaskan dirinya dari memiliki seorang anak mutlak secara keseluruhan. Maka batil yang mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan, Uzair itu adalah anak Tuhan, Malaikah itu adalah putri Tuhan, itu batil, itu tidak benar. Ya, Uzair itu kan orang-orang Yahudi menganggap Uzair ibnullah, sementara orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, sementara orang-orang musyrik Quraisy mengatakan al-malaikah banatullah, malaikat itu adalah putri-putri Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kepercayaan yang batil semuanya. Wa qaluhu in kunna fa'ilin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, kalau kami melakukannya, in itu adalah merupakan ingkar, pengingkaran kepada itu semua. Bal nakdzibu bil haqqi alal batil, sungguh kami akan binasakan dengan dengan kebenaran itu sebuah kebatilan. Wa yadamagu fa idza huwa zahiq ay zahib. Ya, mereka itu kala akan habis, akan binasa. Walakumul wail, dan bagi kalian semua kecelakaan, ayyuhal qailuna lillahi walad, yaitu bagi kalian yang mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai anak, mimma tasifun, dengan apa yang kalian katakan. Summa ahbara ta'ala an ubudiyati al malaikah. Kemudian dalam ayat berikutnya, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? La yastakbiruna an ibadatihi. La yastakbiruna an ibadatihi. Jadi para malaikat itu la yastakbir, tidak mempunyai rasa angkuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa ayat 172, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsuruhum ilaihi jami'a. Sekali-kali Al-Masih itu tidak enggan
untuk menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Walal malaikatul muqarrabun, begitu juga dengan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastankif an ibadatihi, maka barang siapa dan siapa yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastakbir, dan sombong atau enggan, fa yasuruhum ilahi jami'a, ketahuilah mereka kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturuna. Mereka itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu siang hari ataupun malam hari, dan mereka tidak henti-henti melakukan itu. Jadi malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan tidak pernah bermaksiat atau tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu adalah tentang malaikat. Jadi intinya, kesimpulannya apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah bahwasanya Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada manusia. Itu adalah dari bangsa manusia itu sendiri. Dan itu adalah merupakan kehormatan bagi manusia. Artinya Allah itu nguwongno uwong, tidak mengutus utusannya dari bangsa lain. Jadi mengorangkan. Jadi untuk menjadi Rasul itu Allah Subhanahu wa taala memilih dari bangsa manusia sendiri. Kemudian Rasul itu juga manusia seperti kita semua, memiliki sifat seperti kita. Ya makan, ya lapar, ya pergi ke pasar. Itu kan yang mereka mereka tidak inginkan. Mosok Rasul kok keluar masuk pasar. Padahal nabi-nabi semuanya keluar masuk pasar. Kenapa? Itu membuktikan bahwasanya mereka juga bekerja, mereka untuk ma'isyahnya itu juga mencari, tidak mengandalkan atau tidak menggantungkan kepada manusia. Ya, tidak menggantungkan kepada manusia. Jadi berusaha. Jadi untuk makannya ya berusaha, untuk pakaiannya berusaha, semua berusaha. Nabi Muhammad sendiri terkenal sebagai seorang saudagar. Ya, Nabi Muhammad sehingga mendapatkan Khadijah itu kan karena perniagaan, yaitu Nabi Muhammad yang menjalankan perdagangan milik Khadijah yang dibawa ke Sam, sehingga menarik Khadijah karena kejujurannya dan lain sebagainya. Akhirnya Khadijah yang melamar Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai suaminya. Nah, ini menunjukkan kalau Nabi itu juga bekerja. Nah, jadi jangan sampai ada seorang yang mengaku-ngaku ahli ibadah, sudah saya nggak mau bekerja. Oh tidak, ya tetap urusan dunia tetap kita harus usahakan, tapi urusan akhirat jangan kita tinggalkan. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang ahli Quran, ahli ibadah, ahli khair, ahli tuqa. Ala hadiniyah wa jaminiyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.